Hai Bali Lovers, bertemu lagi dengan Agustina Channel. Balika Fadu kali ini bercerita tentang Nimboli yang ingin mengambil air di dapur. Nimboli terkejut melihat suara dari luar. Ternyata Ibu Hariki yang berada di luar bersama dengan Akirats. Tapi Nimboli tak melihat Akirats. Nimboli bertanya, "Ibu, kenapa malam-malam di luar, Bu?" Hariki menjawab, "Aku seharusnya yang tanya kepadamu. Kenapa malam-malam begini kau keluar dan mengintip?" Kemudian Manggala pun datang. Dia berkata, "Hariki, sedang apa di depan pintu?" Dan Hariki menjawab, "Aku merasa sesak. Aku ingin mencari udara segar. Sekarang aku merasa lebih baik. Kau tidur saja dulu." Ketika Nimboli akan menutup pintu, Hariki menarik tangan Nimboli agar Nimboli tidak melihat Akhirat. Hariki berkata, "Biar aku saja yang menutup pintunya. Kalian kembali saja." Lalu, Nimboli dan Manggala masuk ke dalam, dan Hariki menutup pintunya. Tidak ada yang melihat keberadaan Akhirat. Di pagi hari, Dinu sedang berjalan menuju tempat Akhirat. Akhirat sekarang dikenal sebagai Guru Anan. Dinu melihat ada banyak wartawan. Dia bertanya, "Ada apa ini?" Lalu wartawan itu menjawab, "Anda siapa?" Dinu menjawabnya, "Asal kalian tahu, aku satu-satunya murid kesayangan guru. Guru tidak suka kalian syuting di sini." Lalu wartawan itu mengatakan, "Pak, kau bisa bertanya kepada guru. Kami mendengar dia sudah menyingkirkan masalah para warga desa di sini. Kami ingin acaranya bisa tersebar atas nama saluran berita. Kami ingin mewawancarainya dan disiarkan di saluran kami." Dino pun mengatakan semua kepada Akhirat, dan Akhirat pun menyetujui untuk diwawancarai. Karena Akhirat berpikir bahwa jika dia terkenal, maka dia akan mendapatkan uang yang banyak. Setelah para wartawan menunggu sekian lama, Akhirat keluar untuk diwawancarai. Wartawan bertanya, "Kenapa guru menutupi wajahnya?" Lalu Akhirat menjawab, "Aku menutupi wajah agar orang lain tidak mengalami celaka." Anandi dan Nenek melihat wawancara Akhirat atau Guru Anan di televisi. Anandi mengatakan bahwa tidak ada salahnya mengunjungi dan meminta berkat dari dia. Selanjutnya, Nenek Kalyani menelpon Manggala. Nenek Kalyani berkata tentang Guru Anan yang ada di Jalra. Nenek kemudian meminta Manggala agar mengunjungi tempat Guru Anan, dan Manggala pun setuju. Manggala kemudian pergi mengunjungi Guru Anan bersama dengan Kamli dan Puskar. Akhirat terkejut melihat musuh-musuhnya datang. Dia sangat marah, tapi harus ditahan di dalam hatinya. Ketika diberikan air suci, Puskar mencium air itu. Kamli bertanya kepada Puskar, "Ada apa, Puskar? Minumlah." Puskar berkata, "Airnya seperti air danau. Coba cium saja kalau tidak percaya." "Tapi kenapa guru menyebutnya air suci?" Dinu pun berkata, "Kau meragukan meditasi dan penebusan guru. Guru mengambil air ini dari Himalaya, bukan air biasa. Tetesannya sangatlah berharga. Minumlah." Puskar pun meminum air itu. Akhirat atau Guru Anan berkata, "Kau baru sekali ke sini," dan memanggil Manggala untuk mendekat. Manggala pun mendekat. Dia berkata bahwa Manggala bijak dan bermoral. Dalam hati Akhirat sangat marah, tapi dia harus menahannya. Dia memberikan berkat kepada Manggala dan juga memberikan buah persembahan kepada Manggala. Di ruang tamu, Manggala sedang duduk dan akan mengupas buah persembahan dari Guru Anan. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu. Dia segera membuka pintu sambil berkata, "Nimboli, kau sudah pulang?"
Tapi ternyata yang datang adalah Anandi, nenek Kalyani, dan Shivam. Nenek Kalyani berkata, "Kami boleh masuk?" Lalu Manggala menjawab, iya, silahkan masuk." Manggala takut jika mereka akan membawa Nimboli. Anandi bertanya kepada Manggala, "Bagaimana kabarnya?" Dan Manggala menjawab, "Aku baik-baik saja. Tapi seharusnya di telepon kemarin beritahu aku kalau kalian akan kemari. Jadi aku bisa mengemas tas Nimboli." Shivam bertanya kepada Manggala kemana Nimboli. Manggala menjawab bahwa Nimboli bermain bersama teman-temannya dan pulangnya sore. Dan Shivam pun kecewa karena mungkin dia tidak bisa menemui Nimboli. Manggala berkata, "Bu Anandi, seharusnya kau jangan mengajak Shivam. Kalau dia buka mulut tentang Nimboli, semua akan kacau." Nenek Kalyani pun menjawab, "Jangan takut, kita sudah jelaskan sebelum kemari. Dia tidak akan buka mulut tentang Nimboli. Dia masih kecil, tapi dia putra kami. Dia tahu tata krama." Tak lama kemudian, Nimboli datang bersama Puskar dan Kamli. Dia sangat bahagia melihat kedatangan nenek, Anandi, dan Shivam. Lalu dia memeluk nenek dan juga memeluk Anandi. Nimboli bertanya, "Kapan kalian datang?" Anandi menjawab, "Kami baru saja datang, tapi kau tidak ada. Kau di rumah temanmu." Nimboli berkata, "Tidak, aku ke pasar bersama Kak Puskar dan Kak Kamli." Anandi dan nenek terkejut. Manggala berkata, "Nimboli, kau tidak pernah bilang padaku mau pergi kemana. Aku pikir kau pergi ke rumah temanmu." Shivam menghampiri Nimboli dan dia berkata bagaimana kabar Nimboli sambil memeluknya. Anandi, nenek, Kamli, dan Puskar pun tersenyum melihatnya. Shivam berkata, "Akhirnya kita bertemu lagi. Aku sangat senang." Nimboli berkata, "Shivam, kau jangan mengejekku lagi." Shivam pun menjawab, "Tentu saja tidak. Aku juga membawa hadiah untukmu." Shivam memperlihatkan hadiah darinya, dari Abi, dan juga dari Manu. Nimboli sangat senang. Nimboli berkata kepada Shivam, "Terima kasih Shivam, sampaikan terima kasihku kepada Kak Manu dan juga Kak Abi." Nimboli juga berkata bahwa dia kangen dengan Jaitsar. Lalu Nimboli membuka hadiah dari Shivam. Dia sangat senang. Kamli berpikir, kenapa Bibi bilang perlakuan mereka itu jahat kepada Nimboli? Kalau seperti itu, Nimboli tidak akan merasa gembira seperti ini. Ini sangat aneh. Kemudian Harki dan Kundan datang. Kundan berkata, "Kenapa kalian datang kemari? Kalian senang karena telah melenyapkan ayahku." Harki segera mengajak Kundan pergi. Anandi bersama dengan nenek Kalyani, Nimboli, Shivam, dan juga Manggala mendatangi guru Anan atau Akhiraj. Akhiraj terkejut saat melihat mereka datang. Dia berkata dalam hatinya, "Kenapa mereka ke sini?" Salah satu orang berkata, "Kenapa guru mendadak diam?" Lalu Akhiraj melanjutkan ceramahnya. Anandi memikirkan sesuatu. Nenek bertanya kepada Anandi, "Apa yang kau pikirkan?" Anandi menjawab, "Entah nenek, sepertinya aku mengenal suaranya, tapi entah di mana." Akhiraj memberkati Anandi, nenek, dan juga semuanya. Dari jauh, Harki mengawasi dengan penuh kekhawatiran. Dia khawatir kalau saja mereka mengenali Akhiraj. Setelah mengunjungi guru Anan, Anandi pamit kepada Manggala dan Kamli untuk kembali ke Jaitsar. Nimboli berkata, "Setelah ibuku menyelesaikan pekerjaannya, aku akan mengajaknya kembali ke Jaitsar." Manggala berkata, "Aku akan secepatnya mengajak Nimboli ke Jaitsar." Namun, itu hanyalah alasan Manggala. Anandi memeluk Nimboli.
Kamli berpikir bahwa ada yang aneh dengan bibinya. Sesampainya di Jaitsar, Anandi bertemu dengan Jagdish. Jagdish bertanya, bagaimana dengan guru Anan? Apakah mereka sudah mengunjunginya? Anandi berkata, kami sudah mengunjunginya. Dia bijak, tapi ada yang aneh dengan suaranya. Sepertinya aku pernah mengenalnya, tapi entah di mana. Lalu Jagdish menyuruh Anandi untuk beristirahat.